Inilah kilas balik Universitas Padjadjaran sepanjang tahun 2024. Bulan Januari diawali dengan komitmen untuk lebih produktif dan inovatif. Komitmen ini diprakarsai Rektor Unpad, Profesor Rina Indiastuti dalam acara MAPAG 2024 yang diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan Unpad. Komitmen tersebut disambut oleh sivitas akademika melalui berbagai produktivitas dan inovasi di bidang riset dan pengabdian pada masyarakat, termasuk bantuan Unpad kepada korban bencana gempa bumi di Sumedang. Unpad juga memulai 2024 dengan melakukan inovasi dalam penerimaan mahasiswa baru untuk menunjang internasionalisasi, keberpihakan, serta kebermanfaatan. Februari meneruskan tren positif Unpad di awal 2024 dengan memunculkan banyak pemikiran ilmiah, hasil riset yang inovatif, juga pelaksanaan kegiatan PPM yang semakin merambah berbagai pelosok daerah, terutama dengan dilaksanakannya program KKN. Bulan Februari juga mencatat berbagai prestasi yang diraih fakultas, dosen, dan mahasiswa. Di bulan ini pula, geliat pembangunan rumah sakit Unpad semakin berkembang. Dan yang paling utama, Februari 2024 menjadi titik awal pergantian kepemimpinan Unpad dengan dimulainya proses pemilihan rektor untuk periode 2024-2029. Bulan Maret menjadi realisasi dari geliat yang dimulai di bulan sebelumnya. Pada bulan ini, proses pendaftaran bakal calon rektor dimulai dan meraih antusiasme yang tinggi. Di bulan ini pula, fasilitas Rumah Sakit Unpad resmi dibuka. Sementara di bidang riset dan pengabdian, sivitas Unpad tidak berhenti bersinergi untuk menghadirkan kebermanfaatan. Prestasi pun semakin banyak diraih oleh fakultas, dosen, dan mahasiswa, mulai dari akreditasi internasional hingga penghargaan di berbagai kompetisi. Bulan Maret juga menjadi saksi terjalinnya berbagai kerjasama antara Unpad dengan industri di luar kampus. April 2024 dibuka dengan tragedi kemanusiaan yang cukup memprihatinkan, khususnya di daerah Kabupaten Bandung Barat. Unpad meresponnya dengan cepat dan menggalang bantuan untuk para korban banjir bandang. Di luar itu, Unpad masih terus meningkatkan kegiatan riset dan pengabdian tiada henti melalui berbagai momen nasional dan kolaborasi internasional. Geliat internasionalisasi inilah yang menjadi salah satu faktor prestasi Unpad, di mana pada bulan April 2024 ini, sebanyak 5 bidang ilmu dinyatakan masuk ke dalam pemeringkatan dunia US World University Ranking by Subject. 3 diantaranya masuk ke dalam 500 besar dunia, dan 1 bidang studi, yaitu Law and Legal Studies, bahkan berada di 300 besar dunia. Bulan April 2024 juga bulan berkah, karena termasuk ke dalam minggu terakhir bulan Ramadan. Berbagai kegiatan positif juga ilmiah turut menyemarakan bulan puasa ini dan ditutup dengan acara silaturahmi halal bihalal di kampus Unpad. Terdapat 2 momen penting di bulan April yang tidak mungkin terlupa. Yang pertama adalah peringatan Hari Kartini yang cukup menarik dan istimewa. Tentunya masih ingat kegiatan di tanggal 21 April 2024 yang dimeriahkan berbagai perlombaan termasuk lomba poster, lomba fashion show, dan lomba memasak khusus para bapak-bapak pimpinan di Unpad. Momen kedua adalah dimulainya ujian SNBT melalui sistem UTBK, di mana Unpad menjadi salah satu pusat UTBK penyelenggara ujian. Sebanyak 10.000 lebih calon mahasiswa mendaftar untuk melakukan UTBK di kampus Unpad.
Bulan Mei diawali dengan upaya UNPAD dalam menarik peminat calon mahasiswa Program International Undergraduate Program atau IUP, di mana tahun 2024 UNPAD telah menambah jumlah program studi yang membuka kelas internasional. Selain itu, bulan Mei kembali diwarnai raihan prestasi membanggakan di bidang akademik dan non-akademik, baik dalam negeri maupun internasional. Kolaborasi riset dan pengabdian pada masyarakat terus berjalan, termasuk upaya UNPAD dalam mendukung pelestarian lingkungan. Bulan Mei ditutup dengan bertambahnya guru besar di lingkungan UNPAD, termasuk dikukuhkannya seorang ejang profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Profesor Arnold Tucker dari Leiden, Belanda. Juni kembali menjadi bulan prestasi. Berbagai prestasi nasional diraih oleh mahasiswa dan dosen. Namun, yang perlu dicatat di bulan Juni 2024 ini adalah banyaknya raihan prestasi dan kolaborasi tingkat internasional. Sebagai konsekuensinya, bulan Juni 2024 mencatatkan sejarah indah bagi UNPAD, karena akhirnya UNPAD ditetapkan masuk ke dalam kelompok peringkat 500 dunia versi QS World University Ranking. Peringkat ini seiring dengan kenyataan di mana pada bulan Juni 2024, UNPAD semakin menunjukkan kiprahnya dalam mengolaborasikan riset dengan pengabdian pada masyarakat. Juni 2024 juga membawa UNPAD memasuki tahap akhir pemilihan rektor untuk periode 2024-2029 dengan menetapkan 3 besar kandidat rektor. Dan bulan ini ditutup dengan penyelenggaraan seleksi mandiri untuk calon mahasiswa baru menyusul selesainya UTBK SNPT yang meluluskan 2.775 calon mahasiswa UNPAD. Bulan Juli seakan membawa angin segar dan perubahan positif bagi UNPAD dengan dibukanya program UNPAD Wellness 2024. Suasana perubahan akhirnya sampai pada puncaknya saat MWA akhirnya menetapkan rektor terpilih periode 2024-2029 pada tanggal 4 Juli 2024. Di luar atmosfer perubahan dalam kepemimpinan universitas, UNPAD meneruskan tren positifnya dalam prestasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam kegiatan kemahasiswaan, riset, dan pengabdian pada masyarakat. Bulan Juli kembali menjadi saksi masifnya keterlibatan UNPAD dalam kolaborasi internasional, ajang kompetisi akademik dan non-akademik, dan pemberian kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Sebuah perubahan penting terjadi pula di bulan Juli, saat UNPAD melakukan transformasi pendidikan dengan meluncurkan Sekolah Vokasi UNPAD. Prestasi UNPAD yang mulai mengglobal telah menarik perhatian pihak luar kampus, baik lokal maupun dari dunia internasional. Di bulan Agustus ini, tercatat berbagai kegiatan yang berhasil mendatangkan pihak internasional, bahkan memanfaatkan sumber daya hasil pendidikan UNPAD. Sementara di internal UNPAD, bulan Agustus menandai dimulainya berbagai kegiatan utama dalam rangka peringatan Disnatalis ke-67. Selain itu, di bulan ini, UNPAD melantik dekan dan wakil dekan Sekolah Vokasi UNPAD, sekaligus meresmikan pendirian Sekolah Vokasi di kampus UNPAD Jatinangor. Di bulan September, UNPAD masih menunjukkan diri sebagai universitas yang menarik perhatian banyak pihak dengan banyaknya kunjungan, kerjasama, dan studi tiru.
Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan dan keberpihakannya, UNPAD mengembangkan berbagai layanan yang mencakup semua kalangan, seperti Assistive Learning Hub, PIP, juga rumah sakit hewan yang di bulan ini sudah dibuka untuk pelayanan umum. UNPAD juga memperlihatkan kolaborasi yang semakin kuat dalam kreativitas inovasi dosen dan mahasiswa, sehingga tidak mengherankan ada 14 tim PKM yang masuk final PIMNAS ke-37. Ini adalah jumlah tim terbanyak yang lolos sepanjang sejarah UNPAD mengikuti PIMNAS. Peningkatan kreativitas sivitas UNPAD juga terlihat dari prestasi yang dicapai di bulan ini, juga kolaborasi yang dijalin UNPAD dengan mitra di luar kampus. Tidak hanya di dalam negeri, UNPAD pun aktif menjemput bola ke mitra mancanegara. Salah satunya adalah Qatar, yang melahirkan rancangan kerjasama dengan Qatar University, Kedutaan Besar RI untuk Qatar, dan program beasiswa Doha Education Scholarships for Outstanding Future. Dan tentunya, bulan September adalah bulan utama bagi UNPAD, karena di situ ada perayaan puncak Disnatalis UNPAD yang di tahun 2024 menginjak usia 67 tahun. Ditandai dengan pagelaran final UNPAD Nyeni, UNPAD Bersyukur, UNPAD Apresiasi, dan Orasi Ilmiah. UNPAD di bulan Oktober 2024 masih menunjukkan prestasi membanggakan. Bulan ini mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan, baik dari ranah riset maupun prestasi kemahasiswaan. Kolaborasi riset UNPAD dengan mitra menghasilkan berbagai pencapaian. Sementara, mahasiswa juga memberikan prestasi membanggakan, termasuk pencapaian maksimal pada ajang nasional seperti PON ke-21 dan PIMNAS 37. Dan di bulan inilah, UNPAD meresmikan Tugu yang diharapkan menjadi ikon baru UNPAD di lokasi gerbang utama yang direvitalisasi. Tugu ini bernama Tugu Makalangan, yang diresmikan oleh Profesor Rina Indiastuti di malam terakhir beliau sebagai rektor. Sebagai kelanjutannya, momen terpenting di bulan ini adalah pelantikan Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita sebagai rektor periode 2024-2029. Seakan menjadi kado pelantikan, tidak lama berselang, Pak Rektor atas nama UNPAD menerima penghargaan dari Anugerah Media Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bulan November dibuka langsung oleh berita prestasi mahasiswa UNPAD di ajang internasional, yang kemudian diikuti oleh berbagai prestasi lainnya sampai akhir bulan.
Salah satu prestasi yang membanggakan adalah peraihan Anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024 oleh Profesor Bakti Ali Syahbana. Di bulan yang sama, Unpad juga memperoleh pencapaian pemeringkatan tertinggi dalam sejarahnya, yaitu dari QS Asia University Ranking, Times Higher Education Interdisciplinary Science Ranking, dan Applied Higher Education Public University Ranking ASEAN 2025. Ajang wisuda di bulan November ini juga memberikan beberapa fenomena menarik dari seorang profesor yang kembali diwisuda sebagai lulusan sarjana profesi tertua, wisudawan yang membentangkan bendera Palestina saat di panggung, sampai dengan wisudawan terbaik dengan segudang prestasi dari kampus PSDKU. Sampai dengan akhir tahun 2024, Unpad masih mempertahankan kredibilitasnya sebagai institusi global yang terlibat dalam kegiatan internasional. Di luar itu, akhir tahun merupakan masa perolehan penghargaan. Sejumlah pencapaian didapat Unpad, dimulai dari diterimanya akreditasi internasional oleh 7 prodi di FMIPA. Dan sebagai penutup tahun yang manis, Unpad mendapatkan sejumlah penghargaan pemeringkatan institusi yang maksimal untuk saat ini. Ini semua adalah peringkat-peringkat terbaik yang pernah diraih oleh Unpad, yang menjadi hadiah akhir tahun yang sangat indah dan membanggakan. Usailah sudah tahun 2024, mari bersama sambut tahun berikutnya. Mari Mapag 2025, melangkah bersama menuju Unpad unggul yang inklusif, berdampak, dan mendunia.